Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari saat ini kita menyiapkan waktu kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1-10. Saya akan membacakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6-7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika kita menanam pohon seperti pohon anggur, apel, pisang dan sebagainya, maka pasti kita mengharapkan pohon itu dapat bertumbuh dengan sehat dan bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, inilah yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari kehidupan jemaat di Tesalonika yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Itulah sebabnya di awal suratnya Paulus bersyukur kepada Allah dan Paulus menyebut mereka dalam doanya. Mengapa Paulus berbuat demikian? Sebab jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman, kasih, serta ketekunan dalam pengharapan mereka kepada Yesus Kristus yang terwujud secara nyata, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Namun apa yang menyebabkan jemaat di Tesalonika mengalami pertumbuhan iman dan kasih? Karena jemaat di Tesalonika mengalami Injil dengan sukacita, sekalipun mereka berada dalam penindasan yang berat. Dengan kata lain, jemaat di Tesalonika merespon Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Allah melalui Paulus, sehingga Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembah berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar, melainkan membuat mereka menjadi jemaat yang taat, bertumbuh dan berbuah, penuh kasih, dan sampai kepada pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus kembali. Nah, hal ini telah menjadi teladan dan kesaksian bagi orang percaya lain di sekitar mereka. Nah, kisah Injil yang mengubah jemaat di Tesalonika dan keteladanan mereka memancar di seluruh wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, bagaimana jemaat di Tesalonika mampu menjadi berkat bagi orang lain? Pertama, tentu kita percaya bahwa ada pekerjaan dan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan jemaat Tesalonika menjadi teladan berkat bagi orang lain. Namun yang kedua, ada usaha dan upaya yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Pada ayat 6 dikatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ini menunjukkan ada upaya, usaha, dan tindakan yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, yakni menjadi penurut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata penurut dalam English Standard Version menggunakan kata imitators yang berarti peniru. Peniru adalah orang yang melihat kepada orang lain yang kemudian mencoba untuk menggunakan orang itu sebagai model hidup mereka. Nah, Paulus menyadari ia terus berjuang untuk hidup bagi Allah. Sebagaimana dalam 1 Korintus 4 ayat yang keempat. Maka ia bisa mendorong orang lain untuk meniru dia karena Paulus juga berjuang sebagaimana ia meniru Yesus Kristus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Paulus mengatakan kalian, yakni jemaat Tesalonika, mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam hal ini Paulus tidak mengatakan hanya mengikuti teladannya, tetapi juga teladan Yesus Kristus. John Stott dalam bukunya Radical Discipleship mengatakan, keteladanan Yesus Kristus adalah standar hidup yang paling radikal yang pernah ada. Dia mengajarkan kita untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Allah dan sesama. Yesus sebagai hamba yang melayani, memberikan teladan tentang apa artinya menjadi seorang murid yang sejati. Seseorang yang tidak mencari kemuliaannya sendiri, tetapi hidup untuk melayani orang lain dengan kasih dan pengorbanan. Itulah sebabnya jemaat Tesalonika mengikuti teladan Paulus dan teman-temannya. Tetapi melalui Paulus dan rekan-rekannya, mereka benar-benar meneladankan Tuhan. Karena Paulus pun mengikuti teladan Allah. Jemaat Tesalonika bahkan mungkin tidak menyadari betapa teladan mereka telah mendorong orang lain untuk boleh percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah iman kita sungguh bertumbuh? Apakah kasih kita nyata untuk melayani sesama, bahkan telah menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat diri kita secara pribadi. Marilah kita sebagai umat pilihan Allah, kita dipanggil untuk boleh menghidupi Injil dengan sukacita, sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja saat ini.
Marilah kita boleh hidup senantiasa meneladangkan Yesus Kristus sebagaimana jemaat di Tesalonika, agar orang lain dapat juga percaya kepada Allah dan mendapatkan berkat. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.